Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fadrisani, NIM 1905 9197. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen operasi 2, yaitu forecasting atau peramalan, dengan dosen pengampu mata kuliah saya, Ibu Mutia Rosalina, SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai peramalan atau forecasting. Apa sih peramalan itu? Pastinya kita sudah mendengar kata-kata meramal atau bisa juga disebut dengan memperkirakan atau memprediksi. Jadi, peramalan itu adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan juga dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan bentuk model sistematis. Jenis-jenis peramalan terbagi tiga. Yang pertama, peramalan ekonomi. Yang kedua, peramalan teknologi. Dan yang ketiga, peramalan permintaan. Peramalan ekonomi terkait mengenai siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan. Serta peramalan teknologi yaitu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik. Kemudian, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Selanjutnya, peramalan berdasarkan horizon waktu. Peramalan berdasarkan horizon waktu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Dan yang ketiga, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek. Jangka waktu peramalan ini pada umumnya kurang dari 3 bulan hingga 1 tahun. Serta peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, maupun jumlah tenaga. Kemudian peramalan jangka menengah, yaitu peramalan ini mencakup hitungan bulan hingga 3 tahun. Digunakan untuk meramalkan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi, serta anggaran kas. Kemudian peramalan jangka panjang, yaitu peramalan ini umumnya digunakan untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan produk, serta pengembangan fasilitas atau lokasi. Kemudian apa sih perbedaan peramalan berdasarkan horizon waktu? Perbedaannya yaitu peramalan dalam jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan permasalahan menyeluruh yang mendukung keputusan manajemen dengan berkaitan masalah perencanaan produk. Serta peramalan jangka pendek menerapkan metodologi yang berbeda dibandingkan jangka panjang. Kemudian peramalan jangka pendek itu cenderung lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Pengaruh siklus hidup produk yaitu dari introduction menuju growth, kemudian motility, serta yang terakhir ke decline. Pengaruh siklus produk ini mempertimbangkan peramalan yang berguna dalam proyeksi seperti tingkat penempatan tenaga kerja, kemudian tingkat persediaan, dan yang terakhir tingkat kapasitas produk. Selanjutnya ada 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama, bagaimana kita menetapkan tujuan peramalan itu. Yang kedua, bagaimana kita memilih unsur yang akan kita ramalkan nantinya. Dan yang ketiga, bagaimana kita menentukan horizon waktu dalam peramalan tersebut. Dan yang keempat, bagaimana kita memilih jenis model yang tepat dalam peramalan itu. Serta yang kelima, bagaimana kita mengumpulkan data yang akan diperlukan dalam melakukan peramalan tersebut. Serta yang keenam, bagaimana cara kita membuat peramalan tersebut agar menarik dan bisa dipahami. Dan yang ketujuh, bagaimana kita memvalidasi serta menerapkan hasil peramalan tersebut. Kemudian, kepentingan strategi peramalan yaitu sangatlah baik dalam aspek bisnis, yaitu merupakan salah satunya prediksi mengenai permintaan, hingga permintaan yang sebenarnya itu dapat diketahui. Selanjutnya, apa sih dampak dari peramalan? Ada 3 jenis atau 3 bagian dampak dari peramalan. Yang pertama, peramalan pada produk dari sumber daya manusia. Yang kedua, peramalan produk pada kapasitas. Dan yang ketiga, dampak peramalan produk pada manajemen rantai pasokan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama dulu, dampak peramalan produk pada sumber daya manusia, yaitu memperkerjakan serta melatih dan memberhentikan pekerja yang bergantung pada permintaan. Dan yang kedua, selanjutnya, dampak peramalan produk pada kapasitas, yaitu pada saat kapasitas tidak mencukupi atau kekurangan, maka tidak terjaminnya pengiriman atau kehilangan konsumen serta kehilangan pangsa pasar. Dan yang ketiga, dampak peramalan produk pada manajemen rantai pasokan, yaitu hubungan yang baik dengan pemasok serta harga barang dan komponen yang bersaing pada peramalan yang akurat. Selanjutnya, pendekatan dalam peramalan. Pendekatan dalam peramalan ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, dan yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini yaitu menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Dan yang kedua, pendekatan kualitatif ini menggabungkan faktor intuisi, emosi, serta pengalaman pribadi, kemudian sistem nilai. Tadi sudah kita ketahui apa saja pendekatan dalam peramalan. Sekarang kita akan membahas bagaimana metode peramalan itu. Metode peramalan itu juga terbagi 2, yaitu ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif ini terdiri atas yang pertama, juri dari opini eksekutif, dan yang kedua, metode DLP, dan yang ketiga, komposit tenaga penjualan, serta yang keempat, survei pasar pada konsumen itu sendiri. Yang terakhir, metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini terdiri dari pendekatan naif, penghalusan eksponensial, regresi linear atau model asosiatif, kemudian rata-rata bergerak, serta proyeksi tren. Itulah materi terkait penjelasan dari peramalan atau forecasting yang saya sampaikan. Semoga ilmunya berguna dan bermanfaat.